Yeah, I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Edi Setio. Pada kesempatan siang hari ini saya sudah berada di kandang sapi Munzalan. Kandang sapi yang berada di daerah Depok. Dan saya sudah bersama Mas Lukman ya Mas ya. Ya. Mas Lukman selaku pemilik serta penanggung jawab di kandang sapi ini. Mas, tanya-tanya sedikit ya Mas ya. Boleh. Kalau boleh tahu ini sudah berapa lama ya Mas? Kalau kandang Munzalan ini dari 2012, jadi sekitar 8 tahunan lah. 8 tahun ya Mas ya. 8 tahunan. Dan kenapa memilih untuk beternak sapi Mas? Sebenarnya agak panjang ya ceritanya nih. Jadi awalnya sebenarnya kita tuh diriin pesantren dulu sebenarnya. Jadi awalnya kita diriin pesantren dulu. Terus di saat itu juga kita ngelihat bahwa potensi kita untuk berinfak atau bersedekah dengan pesantren ini tuh gak cuma dari donatur gitu, tapi kita pengen coba punya usaha pesantren juga, dan alhamdulillah ketemunya malah ternak sapi gitu. Oh, jadi tujuannya untuk pesantren Mas ya. Iya. Jadi biar nggak hanya selalu mengandalkan donatur ya Mas ya. Betul. Jadi kita pengennya pesantren itu juga mandiri. Iya. Jadi pesantren yang selalu bisa memberi lah ya. Ya, insya Allah. Mas, kalau boleh tahu ini di daerah mana ini Mas? Ini di daerah Jalan Insinyur Juanda di Cisalak. Daerah Cisalak ya Mas ya. Cisalak. Dan total keseluruhan sapi ada berapa ekor Mas? Total kalau di kandang utama ini ada sekitar 100 ekor. Di kandang kedua itu ada 31 ekor. Di kandang ketiga itu ada sekitar 39. Jadi total sekitar 168 lah. 168 ya Mas ya. Dari 3 kandang ya Mas ya. Iya. Dan itu atas pengelolaan kandang Munzalan sendiri Mas ya. Ya, jadi semua aturannya dari kandang Munzalan sendiri. Kalau untuk perawatannya itu biasanya gimana sih Mas? Kalau perawatan sih mungkin standar dengan kandang lain ya. Jadi kita biasanya pagi sebelum kasih makan kita beresin kandang dulu, beresin kandang, mandiin sapi biasanya. Nah jam 9 itu biasanya kita langsung kasih makan pakai konsentrat gitu, ampas tahu, ampas gandum, onggok kita campur. Nanti sekitar jam 3-an biasanya udah habis, kita langsung kasih jerami sampai malam, sampai nanti pagi lagi kita sarapannya jerami. Berarti konsentratnya hanya sekali aja Mas ya? Iya, sekali aja. Hanya sekali aja ya Mas ya? Jadi langsung pada perawatan pada umumnya Mas ya? Iya. Dan kalau untuk penambahan bobotnya Mas, itu biasanya per hari bisa naik berapa kilo? Kalau per hari sih ya yang paling gede ya kayak satu sapi limousin itu bisa sampai 1,2 atau 1 kilo lah kalau sehari. Tapi kalau untuk sapi-sapi SO seperti ini paling mungkin sekitar 0,6 0,7. Oh, berarti kalau untuk semental limousin Ya, 1,2 ya? Ya, bisa 1,2. Kalau Dan untuk porsi makannya juga lebih banyak. Oh, lebih banyak. Biasanya satu ekornya tuh untuk sapi semental atau limousinnya itu berapa Mas? Kalau sapi semental ya, kalau untuk pakan ekstranya aja ya, Iya. pas gandum sama tahu itu sehari mungkin bisa 20 kilo. 20 kilo ya Mas? 15 kilo lah, 15 Konsentrat. 20 kilo lah konsentrat. Kalau Konsentratnya dia. sapi-sapi esok gini paling 10 kilo, 9 kilo gitu. Oh, perbedaan pakannya juga lumayan ya Mas ya? Iya. Bisa setengahnya Mas ya? Bisa setengahnya. Bisa setengahnya. Jadi kalau untuk semental limousin bisa sampai 20 kilo. Ya. Dan sapi yang tersedia di sini itu sapi apa aja Mas? Jadi kita di sini ada sapi, pertama sapi semental ya kan, terus sapi tegon, berangus juga ada. Untuk sapi-sapi ukuran di atas 450 kilo gitu kan. Tapi kalau untuk di bawah kita biasanya nyediain untuk sapi-sapi ongol seperti ini, ada sapi Bali juga, dan sapi Madura di belakang. Di Bali dan sapi Madura Mas. Berarti ada 4 macam sapi, 4 jenis sapi ya Mas ya? Iya, ada sekitar 4 lah. 4 jenis. Mas, untuk perawatan sendiri ini melibatkan santri-santri sini sendiri atau gimana Mas? Iya, jadi kita di sini ada tenaga ahli, bukan tenaga ahli ya, tenaga
tenaga utama kita gitu kan, ada sekitar 7 orang, dan biasanya kita punya santri juga di pesantren itu ada beberapa yang kita tugasin untuk di sini gitu. Tapi mungkin ya setiap hari, mungkin momen tertentu aja, karena kita juga membutuhkan kader kan. Jadi nanti bisa jadi insya Allah misalnya kita juga punya kandang di tempat lain, jadi santri kita sudah siap untuk mengelola di sana gitu. Oh, jadi ini ya Mas ya, untuk belajar para santri juga ya Mas ya? Iya gitu, karena kan ya santri itu kan gak cuma bisa mungkin harus belajar Quran, hadis, tapi dia juga harus gimana caranya nih memutar ekonomi umat juga gitu. Jadi supaya santri kita tuh kuat dari segala medan gitu. Ya, salah satunya beternak ini Mas ya. Dari eskul sendiri Mas ya? Ya, betul. Dari pesantren Menjalan. Ya. Dan biasanya Mas, kalau untuk santri-santrinya itu untuk pengurusan di kandang ini berapa hari sekali bisa? Kalau santrinya sendiri sebenarnya seminggu itu ada sekitar 4 hari lah. Gitu. 4 hari. Biasanya hari Selasa, hari Rebo, terus Sabtu Minggu biasanya. Selasa, Rabu, Sabtu, Minggu Mas. Itu semua santri bisa terlibat atau hanya Jadi, beberapa aja Mas? Ada santri yang khusus memang kita kita kader untuk di kandang ini, itu 2 orang yang tadi ada di depan gitu. Tapi ada beberapa santri yang memang kita ajarkan untuk gini loh beternak, gini loh dulu cara Rasul untuk beternak gitu. Jadi mereka juga ilmunya dapat, prakteknya juga dapat. Jadi langsung dipraktekkan untuk beternak ya Mas ya. Dan kalau boleh tahu Mas, dulu awal mulanya itu dari berapa ekor ya Mas? Dulu kita awal diajak temen bapak dulu almarhum, kita awalnya itu 40 ekor 1 kupang gitu. Jadi diajak awalnya 40 ekor di tahun 2012 gitu kan, terus 2013 malah turun karena kita baru belajar gitu. Jadi di tahun 2013 itu malah cuma ada 30 ekor. Jadi bisa dibilang rugi lah gitu kan. Iya. Tapi alhamdulillah dengan doa semua, dengan semangat kita sendiri, 2014 kita naik lagi di 60 ekor, 70. Tahun lalu itu kita COVID itu sekitar 120-an. Nah, tahun ini insya Allah kita udah stop 168. Berarti, kalau untuk penjualan per tahunnya itu bisa berapa ekor Mas? Kalau per tahun sih karena memang kita jualnya ke komunitas ya, artinya kita nggak sebar langsung ke media atau segala macam. Insya Allah tahun ini kita baru mau mencoba menjual ke umum gitu kan. Atau setiap tahunnya kita rata-rata mungkin di angka 100 sampai 110 lah. Ya, 100 Mas. 100 ekor Mas. Ya. Dan untuk rekor tertinggi Mas di kandang sapi ini sendiri itu paling terbesar itu selama sejarah ini Mas. Ada di bobot berapa Mas? Bobot ya. Kalau bobot kita 2017 pernah ngejual sapi bobot sekitar 850 kilo. 850 kilo ya Mas. Karena itu ada pesanan dari chef di Tanah Abang gitu. Dia awalnya melihat sapi awalnya 600 kilo, tapi ternyata dia nego untuk Mas ada nggak ya sekitar di atas itu. Ya akhirnya kita coba cari, dan alhamdulillah dari teman-teman peternak dapat gitu kan, kita deal di situ gitu. Sekitar 850 kilo. 850 kilo ya Mas ya. Itu ada di sapi apa itu Mas? Itu sapi limosin. Sapi limusin ya Mas. Sapi limosin. Dan kalau untuk kandang sapi yang dirawat di sini sendiri Mas, itu paling besar itu rekor tertingginya di bobot berapa Mas? Kalau untuk yang di sini kita rekor itu mungkin di sekitar 600 kiloan lah ya. 600 kilo ya Mas. Seperti yang di sini ini kan sapi-sapi ukuran 600 gitu. Karena memang kita ini kan melihara berdasarkan permintaan ya. Jadi pelanggan kita itu permintaan itu paling tinggi itu di angka 600 kiloan lah. 600 kilo ya Mas. Baiklah teman-teman, sekian review saya di kandang sapi Menjalan Farm. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.